يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah. Wa qad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 hari ke depan kita umat Islam akan kedatangan tamu agung, tamu yang didambakan oleh orang-orang yang telah beriman, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang penuh rahmat, dan juga bulan yang satu kesempatan di dalamnya ada satu malam yang punya nilai, yang nilainya atau value-nya sama dengan 1000 bulan. Yang dimaksud ada malam Al-Qadar yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itulah 15 abad yang lalu, pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Diwajibkan kepada umat Islam berpuasa. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat terdahulu, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, juga terhadap umat-umat sebelumnya puasa itu telah diwajibkan. Bagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, yang dalam mukadimah tadi dibaca, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Pakainya kata kerja lampau, fi'il madhi. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dalam tafsir yang paling sederhana, tafsir Al-Jalalain, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan.
Yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara sirri, tersembunyi ataupun secara terang-terang. Dari ketakwaan yang sirri adalah puasa Ramadan. Karena itu ibadah puasa disebut ibadatun sirriyatun, ibadah yang tidak bisa terdeteksi oleh orang lain. Hanya Allah yang tahu dengan orang yang bersangkutan puasa atau tidaknya. Karena sirinya, kalau landasannya iman, sehaus apapun orang yang berpuasa, bahkan ada satu kesempatan dalam keramaian, nanti di bulan Ramadan, hari Jumat, sholat Jumat, berbondong-bondong ambil air wudhu. Kalau nyuri sedikit sambil berkumur, memanfaatkan supaya tenggorokan basah, nelan sedikit, nggak ada yang tahu. Tapi sirri Allah tahu. Itulah sebabnya value-nya, nilainya Ramadan, puasa Ramadan itu sangat tinggi. Karena itu diakhiri la'allakum tattaqun. Boleh jadi kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Selain terjemahannya mudah-mudahan, tapi dalam perspektif Allah, boleh jadi kamu menjadi orang yang bertakwa. Perintah Allah secara garis besar dalam kesempatan ini 3 saja. Perintah yang sifatnya al-ittisalu bainal insan wa bainallah. Yang kedua al-ittisalu bainal insan wa bainal kaun. Dan yang ketiga al-ittisalu bainal insan wa bainan nas. Perintah Allah yang pertama, perintah hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia sebagai abid, hamba, dan Allah sebagai ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Hubungan antara makhluk, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, dan Khalik yang menciptakan. Inilah yang terangkum dalam rukun Islam. Itu adalah perintah Allah yang terkait vertikal hubungan manusia dengan Allah. Kita sholat, kita puasa 1 bulan penuh, menjaga sholat 5 waktu 1 bulan penuh berpuasa, mengeluarkan zakat 2,5%. Paling tidak 2,5%. Di luar infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Dan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ini namanya vertikal. Al-ittisal bainal insan wa bainallah. Karena hubungannya vertikal, persoalan perintah Allah ini tidak boleh mengada-ada. Yang prinsip nggak boleh diada-ada. Karena itu sholat subuh 2 rakaat itu prinsip. Maghrib 3 rakaat, sisanya semuanya 4 rakaat. Itu nggak bisa dirubah. Demikian pula yang namanya ada hal-hal yang sunnah, itu bukan prinsip. Termasuk ada rukun yang namanya rukun sholat. Ada sunnah-sunnah sholat dan sebagainya. Demikian pula puasa. Yang prinsip puasa Ramadan tidak boleh lebih dari 30 hari. Kemungkinannya 29 hari. Itu prinsip. Karena bulan-bulan Qamariyah antara 29 hari dan 30 hari. Tidak sah kalau cuma 28 hari. Dan tidak sah kalau umpamanya 31 hari. Haram yang ke-31-nya.
Sementara Al-Quran mengatakan, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau menyaksikan namanya hilal, maka berpuasalah. Disinilah ada khilaf. Karena itu, kalau ada khilaf, memulainya mungkin saja berbeda dan mengakhirinya mungkin saja berbeda. Tetapi prinsipnya tidak boleh kurang dari 29 hari dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Ini prinsip. Demikian pula yang namanya haji umroh. Haji umroh itu ada yang prinsip, ada yang termasuk rukun. Tapi bahkan intinya al-hajju arafah. Haji itu arafah. Jadi kalau orang sudah pakai pakaian ihram niat haji, langsung ke Arafah. Kemudian setelah wukuf walaupun 1 jam, lantas ajal menjemputnya. Kata Rasulullah SAW, maka orang itu sungguh telah berhaji secara hakikiah dan tidak perlu lagi dibadalkan untuk tawaf, nggak perlu. Lain kalau toh umpamanya belum wukuf, maka ada istilah badal haji. Prinsip. Demikian pula yang namanya zakat 2,5%. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu. Siapa yang mengambil? Amilin, yang formal ataupun yang tidak formal. Yang formal berdasarkan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, lembaga-lembaga zakat. Yang informal, panitia-panitia zakat. Minimal zakat 2,5%. Yang haknya jelas dalam surat At-Taubah ayat 60. 8 asnaf, diantaranya fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Hak fisabilillah. Masjid, madrasah, perguruan tinggi, sekolah, segala kebutuhan masjid, situ ada hak. Jadi kalau kita punya rezeki jamaah masjid kita yang kita cintai, 2,5% mutlak bisa bagiannya kepada masjid untuk kepentingan masjid. Entah itu lampu, entah itu renovasi, entah itu karpet, entah itu lain sebagainya. Dan selain zakat, zakat itu standar. Tapi di luar zakat itu, kata Rasulullah, dalam harta kita hakun siwa zakat. Ada hak selain zakat yang 2,5%. Entah itu infak, entah itu sedekah dan sebagainya. Ini al-ittisal bainal insan wa bainallah. Yang kedua, perintah Allah al-ittisal bainal insan wa bainal kaun, yaitu hubungan manusia dengan jagat raya. Ada porsinya. Yang substansinya jagat raya ini al-kaun adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, disediakan sebagai fasilitas untuk umat manusia. Seperti dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard jami'an minhu. Semua yang ada di langit dan di bumi, entah itu malaikat, entah itu jin, entah itu semua binatang, semua yang hidup di lautan, termasuk binatang buas sekalipun, harus tunduk kepada manusia. Dan manusia tidak boleh tunduk kepada makhluk apapun, karena itu syirik hukumnya. Tidak boleh, termasuk kepada jin. Jin itu posisinya takut kepada manusia. Tapi kenapa manusia takut kepada jin? Karena nggak ngerti ilmunya. Padahal jin itu takut kepada manusia hakikatnya. Termasuk setan takut kepada manusia. Kalau nggak percaya, silahkan praktekkan. Ketemu pocong lewat depan rumah kita, samperin. Kalau pocong beneran pasti hilang. Kalau pocong-pocongan, lari dia, karena nggak berani berhadapan dengan manusia.
Demikian pula genderuwo dan sebagainya, kuntilanak. Nothing, oleh manusia kalah. Lemah setan itu. Karena tunduk kepada manusia. Makanya semua binatang buas pun, kalau kita buka Google, di Afrika, di hutan belantara, kalah oleh manusia. Hanya oleh pecut aja takut mereka. Ada pawang buaya, ada pawang singa, ada pawang ular kobra, semua ada tunduk. Sebaliknya akan terjadi. Karena itu hubungan manusia dengan alam harus, secara perspektif Al-Quran, harus digunakan, dimanfaatkan, karena ada fungsinya masing-masing. Ayam dipotong, berterima kasih. Kambing dipotong untuk diambil manfaatnya, dagingnya, berterima kasih. Semua Al-An'am yang dihalalkan itu berterima kasih. Termasuk baju, kita beli baju dipakai. Kalau tidak dipakai akan protes di akhirat. Karena semua makhluk Allah punya hak untuk dimanfaatkan. Dan kalau disimpangkan pemanfaatannya, maka akan melanggar perintah Allah. Yang ketiga, perintah Allah al-ittisal bainal insan wa bainan nas. Hubungan manusia individu dengan manusia sebagai makhluk sosial. Perintah Allah untuk menjaga rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan pembantu. Lita'arafu ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling kenal mengenal. Untuk kemudian lita'awanu. Untuk kemudian litakaful. Saling bekerja sama dan saling menjaga. Karena itu hubungan secara prinsip perintah Allah yang diulang-ulang dalam khutbah oleh para khotib. Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Prinsipnya hubungan manusia dengan manusia umum sebagai makhluk sosial. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Prinsip hubungan individu dengan manusia lain 3 diperintahkan Allah. Kamu yang pertama harus berbuat adil. Adil terhadap anak, adil terhadap istri, adil dalam menegakkan hukum, adil dalam berlaku dalam kehidupan negara, sama, tidak memandang keturunan, tidak memandang jabatan di muka hukum. Adil, tidak boleh diistimewakan. Adil standar. Hukum Islam itu hebat. Kalau adil sudah terlaksana, kata Allah, kalau ingin meningkat level ketakwaannya, naik ke level ihsan. Kita ditempeleng, wajar kalau kita marah, dan ada hak untuk menempeleng dengan tempelengan yang sama. Tapi Al-Quran mengatakan wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita mengendalikan emosi, menahan emosi, kemudian kita memaafkan, itu namanya super ihsan. Ketakwaan lebih tinggi daripada adil. Lebih tinggi lagi isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mementingkan orang lain ketimbang diri kita sendiri walaupun kita butuh. Ini level tertinggi, termasuk levelnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Selalu mengutamakan sahabat-sahabat fakir miskin, sehingga lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin yuwarrisul ilma. Kenapa Rasulullah tidak mewariskan harta, dirham, dinar? Kenapa? Karena isar, lebih mementingkan orang lain. Padahal Rasulullah rezekinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena the best. Isar to the best. Memperlakukan anak,
Kalau udah anak mau sekolah, orang tua tidak punya duit, hanya punya kendaraan, ketimbang punya kendaraan tapi anak tidak sekolah. Zolim. Mendingan anak sekolah dan tidak punya kendaraan. Itu namanya jiwa ihsan. Demikian juga terhadap istri. Ini yang disebut perlakuan yang the best. Makanya tingkatan tinggi. Isar namanya. Demikian pula Allah melarang 3. Larangan Allah itu 3. Simpel saja. 1, wayahna anil fahsya wal munkar wal bagh. Fahsyah itu zolimun linafsihi, zolim terhadap diri sendiri. Allah melarang kita mabok, enggak ngerugiin orang lain. Mabok kita sendiri, otak-otak kita sendiri, duit sendiri. Iya, tapi itu zolim terhadap dirimu. Akal punya hak untuk dipelihara. Uang harus salurkan dengan yang baik, karena uang pun akan protes, bisa bicara, makhluk Allah. Kumpul kebo, judi, zolimun linafsihi. Jauhi itu semuanya. Yang kedua, munkar, zolim terhadap orang lain, zolimun li ghairihi. Larangan Allah, larangan mencuri, larangan mempermalukan orang lain, larangan membunuh orang lain, membunuh diri sendiri pun tidak boleh, larangan yang namanya menganiaya orang lain, larangan mencuri, merampok, korupsi, berat. Ini kriminal, tobatnya susah. Kalau yang fahsya, zolim terhadap diri sendiri, itu buruk. Tapi kalau sudah insaf, taubatan nasuha, asa ayaghfirallahu lahu. Bulan Ramadan kesempatan. Tapi kalau munkar, karena zolim terhadap manusia, al-ittisal bainal insan wa bainan nas, maka kalau mengambil hak orang lain harus dikembalikan. Kalau menyakiti orang lain harus minta maaf. Makanya koruptor itu kelihatannya senang, padahal hatinya nggak pernah tenang. Nggak pernah tenang, walaupun triliunan. Banyak mantan-mantan pejabat susah tidur karena kira-kiranya KPK tahu nggak ya? Nanti 5 tahun yang akan datang kebongkar nggak ya? Itu namanya. Dan yang terakhir, bagyu. Bagyu itu lebih ngeri. Zolim terhadap Allah, sekaligus terhadap manusia. Ini yang namanya pelecehan agama, melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi. Semua umat Islam boleh protes dan bisa melaporkan kepada aparat. Itu udah bagyu. Kasus pembakaran Al-Quran, kasus penyimpangan makna surat Al-Ma'idah, itu bagian daripada bagyu. Makanya diterjemahkan dengan permusuhan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, wasikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rdo anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarruqan ba'di ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita wa la jahlan illa 'alamta wa la maridun illa syafaita wa yassartaha ya akramal akramin. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azzaima maghfiratika wa salamata min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Rabbana qani'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhlif alaina kullu ghibatin lana minka bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim washkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikra akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.